Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah perjuangan melawan Belanda. Simak baik-baik videonya ya. Penjajahan Belanda pada abad ke-16 berakhir karena VOC mengalami kebangkrutan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan video penjajahan Belanda pada abad ke-19. Penjajahan ini masih berlanjut pada abad ke-19 ketika seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pada saat itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi serangan dari Inggris. Untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang. Tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi perang. Jalan raya itu terbentang dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah, atau bisa disebut dengan kerja rodi. Orang-orang yang membangkang akan disiksa. Rakyat Indonesia tentunya semakin menderita. Kemudian, banyak dari mereka yang akhirnya mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Namun, untungnya kekejaman yang dilakukan Daendels akhirnya terdengar oleh Napoleon. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali Belanda dan digantikan oleh Jensen. Tapi, lagi-lagi penjajahan berlanjut. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia diberi tugas untuk mengisi kembali uang kas negara Belanda yang sudah kosong akibat perang. Van den Bosch memberlakukan tanam paksa dan mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang hasilnya akan dijual di pasaran dunia seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Aturan tanam paksa ialah penduduk wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanah yang dipakai untuk tanaman wajib tanam ini dibebaskan dari pajak. Hasil tanaman wajib itu harus diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman wajib itu tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Mereka yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun untuk pemerintahan Belanda. Namun, nyatanya pelaksanaan sistem tanam paksa itu tidak sesuai dengan aturan tersebut. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang dan hasil tanaman rakyat dibayar dengan harga yang murah. Beban penderitaan rakyat pun semakin berat. Hasil pertanian semakin turun dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan bagi Belanda. Kas negara Belanda yang kosong mulai terisi kembali. Semua hasil tanam paksa diangkut ke negeri Belanda. Namun, ada juga orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa itu, yaitu Edward Douwes Dekker dan Van Hövell. Edward Douwes Dekker memakai nama samaran yaitu Multatuli. Edward Douwes Dekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera dihapuskan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan di parlemen Belanda, tanam paksa mulai dihapuskan secara bertahap. Rakyat kita pun melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Belanda. Alhamdulillah materi ini telah selesai. Semoga kawan-kawan bisa memahami terkait materi yang telah disampaikan. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.